Sang dalang mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Sang Pencipta atas welas asihnya memberi makan segenap makhluk. Pangeran Palasara mengikuti semua arahan Resi Gesang dan duduk bersila di bawah pohon dan berdiam diri, mengheningkan cipta dengan segala kemantapan hati. Jika semua yang ia lakukan selama ini tidak membuahkan hasil, maka kali ini ia harus menguatkan hati. Dengan segala daya upaya dan kerendahan hati, mencoba mencari segala makna dan mencoba memahami apa yang Resi Gesang sampaikan dan ajarkan kepada dirinya. Siang berganti malam, hari berganti dengan perlahan. Setelah beberapa hari berlalu, tiba-tiba Pangeran Palasara mendengar suara anak burung yang bercicit di tengah hutan. Suaranya semakin lama semakin jelas dan terdengar memilukan. Hati kecil Pangeran Palasara tak mampu lagi menahan rasa ibanya, dan kemudian ia bergegas mencari sumber suara itu. Lalu tiba-tiba saja Pangeran melihat ada sarang burung tergeletak di atas tanah. Tampaknya sarang burung itu terjatuh dari pohon. Sang pangeran mencoba mencari ke sana kemari di mana induk dari anak-anak burung ini. Namun sepertinya induknya telah pergi entah kemana. Pangeran Palasara tak mampu meninggalkan anak-anak burung itu begitu saja. Maka ia membawa sarang burung itu dan meletakkan sarang burung itu di atas kepalanya. Dan ia pun melanjutkan samadinya. Hari berganti hari, Pangeran Palasara masih tetap duduk bersemedi sambil merawat anak burung itu di atas kepalanya. Saat pagi hari, Pangeran Palasara mencarikan makanan untuk anak-anak burung itu. Setelah mereka kenyang, Pangeran Palasara melanjutkan samadinya. Dan setiap saat anak-anak burung itu mulai kelaparan, Pangeran Palasara beranjak untuk mencarikan makanan untuk anak-anak burung itu. Kemudian melanjutkan samadinya. Begitu dan seterusnya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tiba-tiba di suatu pagi, Pangeran Palasara tak lagi mendengar cuitan lucu anak-anak burung itu. Ia lihat sarang burung itu kosong. Namun betapa indahnya ketika kedua anak burung itu sekarang bertengger di atas ranting pohon di hadapannya, sambil membawa sekuntum bunga di paruh mereka. Kedua anak burung itu lalu turun di hadapan sang pangeran sambil meletakkan bunga itu di hadapannya. Mereka mencicit dengan indah, dan beberapa saat kemudian burung itu terbang ke angkasa dan melaksanakan titahnya sebagaimana mestinya. Pangeran Palasara pun melihat kedua burung itu terbang ke angkasa dengan indahnya. Dan tiba-tiba saja, sebuah perasaan yang luar biasa meluap di dalam dirinya. Air matanya mengalir, namun penuh dengan sukacita. Sebuah kebahagiaan yang selama ini tak pernah terbayangkan olehnya, meluap tumpah ruah di setiap sudut batinnya. Seluruh tubuhnya bergetar oleh perasaan haru dan cinta kasih yang tak dapat digambarkan oleh kata-kata.
Ini adalah sebuah kebahagiaan yang sangat dalam, tapi terasa sangat berbeda. Ini bukan hanya sebuah perasaan sukacita, akan tetapi ini adalah kehidupan. Tiba-tiba saja, Sang Resi Gesang telah berada di belakang sang pangeran. Tampaknya kau telah menyadari sesuatu. Oh, Guru. Aku tidak tahu kalau Guru berada di sini. Aku selalu berada di sini bersama semesta, bersama ciptaan yang lain. Sekarang Raden sudah mengerti bahwa selama ini Raden terjebak dalam pikiran dan drama yang Raden buat-buat sendiri, sehingga pikiran dan bayangan itu menjadi sangat nyata, bahkan mengalahkan kehidupan yang sebenarnya. Sekarang semuanya sudah terlihat dengan gamblang. Raden sudah bisa melihat mana kehidupan sejati dan mana yang hanya sekedar ilusi. Jika yang Raden cari adalah cinta sejati, maka apa yang baru saja Raden alami adalah cinta sejati itu. Ketika Raden merawat sesuatu dengan sepenuh hati, tanpa mengeluh, dan Raden mengerahkan segenap jiwa dan raga untuk merawatnya, pada saatnya Raden akan melihat sesuatu yang luar biasa. Inilah kehidupan yang selama ini Raden lewatkan karena Raden terlalu tertutup dan hanya memikirkan bayangan-bayangan semu yang selalu membelenggu. Jadi, saat ini saya ucapkan selamat Raden, dan saya harap Raden bisa menyimpan ini di dalam hati Raden sampai kapanpun. Apapun yang terjadi di luar sana, Raden tetaplah setia dengan suasana hati ini. Terima kasih Guru. Saya akan selalu ingat hari ini, dan saya akan selalu menjaga suasana hati ini sampai kapanpun. Ya, Raden. Sekarang coba Raden ingat-ingat lagi. Kenapa anak-anak Eyang Semar tampak begitu bahagia meskipun mereka kelihatannya melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja? Mari kita lihat. Lihatlah Bagong. Ia sadar bahwa ketika dia merawat padi, tumbuh-tumbuhan, dan pepohonan, ia tidak hanya sedang bersinggungan dengan benda mati atau bahan makanan saja. Ia sedang merawat kehidupan. Bagong sadar bahwa tumbuh-tumbuhan ini nantinya akan memberikan kehidupan kepadanya dan kepada keluarganya. Maka dari itu, Bagong merawatnya dengan segenap jiwa dan raga dan dengan penuh rasa hormat. Selanjutnya Petro. Dia kelihatannya hanya duduk memancing ikan sepanjang hari. Tapi harap Raden tahu bahwa sebelum memancing ikan, Petro akan menyusuri sungai. Dia akan membersihkan sungai-sungai itu, dan kapanpun ia menemukan kotoran, ia akan membuangnya. Dia menjaga aliran sungai itu dengan segala kemampuannya. Bagi Petro, sungai itu sangat berarti baginya, dan ia juga sadar bahwa sungai itu juga berarti bagi seluruh masyarakat di pelosok negeri ini. Jadi Petro dengan segala kemampuannya berusaha menjaga kehidupan sungai dan berusaha menjaga kehidupan orang lain. Lihat juga Gareng. Ia tampaknya hanya seorang kuli panggul biasa, tapi setiap kali dia akan mengangkat sekarung beras, ia akan menunduk dan memberi hormat kepada benda itu, karena baginya yang akan ia angkat bukan hanya bahan pangan, tapi di dalam penglihatannya ia sedang melihat benda pencipta kehidupan.
Dan saat ia memakannya, ia akan memakannya dengan penuh perhatian. Karena ia juga sadar bahwa benda yang ia makan itu membutuhkan keterlibatan banyak hal, sehingga makanan itu berada di tangannya. Dan ini adalah sesuatu yang menakjubkan baginya. Anak-anak Semar itu selalu menghadirkan perasaan yang dalam di setiap pekerjaan mereka, seolah-olah mereka selalu bersinggungan dengan Sang Pencipta itu sendiri. Mendengar wejangan dari Sang Resi Gesang, Pangeran Palasara hanya bisa tertegun. Betapa selama ini matanya tertutup oleh bayangan dan ilusi serta keakuan yang terlalu tinggi. Dirinya kini telah benar-benar berubah, dan betapa penjelasan dari Sang Resi begitu menyejukkan jiwa yang terasa compang-camping di sana-sini. Pangeran Palasara terdiam tak bergerak. Bahkan angin serasa berhenti, dedaunan pun tak ada bergemerisik. Seisi hutan begitu hening, seolah-olah ikut mendengarkan penjelasan Sang Resi.